Sore, Bu. Oke, Sore, sore. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, baik semuanya. Harus jaga kesehatan karena sekarang lagi musim hujan. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Namun sebelum kita memulai kegiatan, nah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelasnya siapa? Asep, silahkan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah alhamdulillah kalian semuanya sudah berdoa. Harapannya dengan kita berdoa, semoga kegiatan kita hari ini lebih dilancarkan lagi. Dan jangan lupa juga, nah kelas kalian juga harus dibersihkan, terutama tuh yang banyak sampahnya di kolong. Nah dengan kelas bersih, belajar juga jadi nyaman. Selain itu, sudah bersih-bersih, berdoa, kita juga harus disiplin. Nah, dengan disiplin tadi sih Ibu lihat semuanya sudah pada duduk di tempatnya masing-masing. Artinya kalian sudah disiplin, itu salah satunya. Dan sudah disiplin bersih-bersih, berdoa, jaga kesehatan. Seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, karena sekarang musim hujan, jadi kalian harus jaga kesehatan supaya belajarnya juga nanti bisa dengan teliti. Oke, nah sebelum kita mulai, sebagai rakyat Indonesia, supaya kita cinta tanah air, mari kita bernyanyi. Silahkan, ini karena videonya tidak bisa ditampilkan, ini silahkan Ibu tampilkan liriknya. Oke. Oke, kita sudah bernyanyi. Nah, dengan kita bernyanyi lagu nasional ini adalah salah satu sebagai bentuk cinta tanah air kita. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar tentang arus listrik. Nah, sebagai pengantar arus listrik, nih, apa yang kalian lihat di gambar ini? Coba, siapa yang bisa? Saya, Apa Bu. yang kalian Saya, Bu. apa? Ya, silahkan Asep. Itu lampu, Bu. Lampu. Kira-kira lampunya itu apakah redup atau menyala itu? Menyala, Bu. Iya, menyala. Nah, apakah kalian pernah berpikir mengapa lampu itu bisa menyala? Kira-kira kan di rumah kalian itu banyak lampu. Kalian juga kalau seandainya tidak ada lampu tidak bisa belajar nanti. Nah, kira-kira pernahkah terpikirkan di kalian? Pernah, Bu. Pernah, iya. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa eh, sebuah lampu itu bisa menyala. Nah, nanti kita akan belajar ke belakangnya. Oke. Nah, sebelumnya tentunya manfaat untuk mempelajari listrik ini adalah kalian tahu manfaat listrik, kemudian lebih bijaksana lagi dalam memanfaatkan kelistrikan. Nah, selanjutnya tujuannya. Nah, tujuan hari ini adalah sebagai peserta didik, kalian nanti akan mendeteksi keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian melalui percobaan pada media PET simulation. Nah, di meja kalian masing-masing kelompok nih, masing-masing kelompok sudah ada itu Chromebook. Nah, silahkan itu nanti digunakan untuk percobaannya. Kemudian peserta didik dapat membandingkan arus listrik pada rangkaian terbuka dan juga tertutup melalui percobaan, kajian literatur, dan diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung besar arus listrik pada suatu rangkaian dengan benar melalui diskusi dan kajian literatur. Kemudian, peserta didik dapat menyusun laporan hasil pengamatan arus listrik dengan baik melalui diskusi dan kajian literatur. Itu tujuan pembelajaran hari ini dan yang kalian harus capai. Oke, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran, kegiatan hari ini adalah pretest. Nah, sebelum kita membahas masalah-masalah, nanti akan ada pretest. Kemudian Ibu akan berikan suatu masalah. Nah, nanti ketika sudah masalah, nanti silahkan didiskusikan
bersama kelompok kalian. Tentunya dengan cara apa diskusinya? Diskusinya bisa nanti melalui browsing, karena kan di depan kalian sudah ada Chromebook, kemudian dengan pad, kajian literatur, dan tentunya boleh tanya jawab dengan Ibu guru. Nah, dengan Ibu sendiri nanti Ibu juga akan keliling ke masing-masing kelompok untuk mengecek dan juga terutama di percobaannya nanti ya, dan juga di perhitungannya nanti. Nah, kemudian setelah itu nanti baru kalian akan mendiskusikan presentasi. Setelah diskusi tentunya harus mempresentasikan hasilnya, hasil pengamatan yang sudah kalian dapatkan. Nah, setelah itu kembali lagi akan diberikan post test. Oke, paham anak-anak untuk kegiatan hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. alhamdulillah sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, tentunya dalam pembelajaran, Ibu akan menilai sikap, pengetahuan kalian, dan juga keterampilannya. Untuk sikapnya nanti, nih, sikap kalian berdiskusi dengan kelompok kalian bagaimana, kemudian sikap kalian dalam bertanya, membantu temannya bagaimana. Nah, itu ada lembar observasinya tersendiri. Kemudian untuk pengetahuannya juga, nah tadi kan Ibu sudah bilang ada pre-test, ada post-test. Sebelum dan sesudah materi dibahas itu ada tesnya. Nah, itu sebagai nilai pengetahuan. Kemudian ada nilai keterampilan. Nah, nanti kalian kan ada presentasi nih. Presentasi, nah itu dinilai, itu sebagai nilai keterampilan. Dan juga pengumpulan laporan. Nah, nanti akan ada laporan nih tugasnya di akhir ya. Nah, sekarang waktunya kita tes. Oke, silahkan kalian kerjakan tes kalian melalui link yang sudah Ibu berikan. Nah, kemarin kan juga tadi malam juga Ibu sudah share di Google Classroom semua bahan-bahannya. Nah, itu silahkan dibaca. Sudah dibaca belum? Baru Sudah, sedikit, Bu. Bu. Baru sedikit ya, nanti kita bahas ya bareng-bareng. Oke, nah kemudian silahkan dikerjakan nak yang sudah di link di link WhatsApp-nya. Waktunya 3 menit ya, karena cuma 4 soal juga nak. Wah, ini sudah pada selesai semua ini. Oke, bagus. Namun hasilnya masih belum maksimal. Nah, tentunya supaya hasilnya maksimal dan supaya bisa mengerjakan lagi tes ini, kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai arus listrik. Nah, kalian kan ini sudah berkelompok kan? Karena kan kelompoknya sudah sebelumnya sudah terbentuk juga. Nah, kita akan tetap memakai kelompok itu. Kelompok yang pertama biasa Sang Ayu dan teman-teman, kelompok 2 Suwarte dan teman-teman, dan kelompok 3 Asep dan teman-temannya. Oke, nah itu kelompoknya silakan. Untuk yang pertama seperti Ibu sudah bilang tadi akan diberikan suatu masalah. Nah, silahkan. Boleh ini masalahnya silakan Ibu bacakan. Adi sedang berjalan menuju rumahnya pada malam hari. Adi mengarahkan senter yang dinyalakan sepanjang jalan dan menikmati pemandangan. Senter yang dimiliki Adi membutuhkan 2 baterai yang memiliki tegangan 1,5 volt masing-masing baterai. Namun sebelum sampai di rumah, tiba-tiba senter yang dibawanya mati. Adi sangat panik karena jalanan gelap dan kurang jelas terlihat. Walaupun senter dengan keadaan mati, Adi tetap melanjutkan perjalanannya menuju rumah dengan lebih hati-hati. Pada saat di rumah, Adi mulai memperbaiki senternya dan memeriksa apa yang salah dengan senter tersebut sehingga mati saat di tengah jalan. Ayo kira-kira anak-anak, apa yang kalian dapatkan dari cerita ini sebelum kalian identifikasi lebih lanjut? Ayo. Mungkin baterainya habis, Bu. Oke, sudah langsung ke penyebab ya, baterainya habis. Oke, betul Sang Ayu. Ada lagi anak-anak? Faktanya dulu apa nih yang terjadi di sini nih sebelum ke penyebab. Bagus Sang Ayu.
Tentang apa ini? Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Senternya di mati, Bu. Bagus sekali, Egar. Jadi di sini senternya mati. Kemudian untuk penyebabnya selain tadi baterainya, adakah lagi penyebab yang lain selain baterai? Ada, Bu. Senternya Apa? rusak. Senternya rusak, boleh, bagus. Ada lagi, Nak? Ayo. Bu. Ya, siapa? Oh, Alfi, silahkan. Apa, Nak? Tidak ada arus listriknya karena baterainya habis, Bu. Bagus sekali. Tidak ada arus listriknya dan juga baterai. Oke, nah mungkin penyebab-penyebab itu berarti nanti kemudian kalau seandainya tadi senternya mati, kemudian ada yang menyebabkan penyebabnya baterai habis sehingga tidak ada arus. Itu penyebab yang baru kalian temukan. Nah, semua penyebab yang kalian temukan dan fakta tadi silahkan ditulis dalam lembar LKPD yang sudah ada di kelompok kalian masing-masing. Nah, ini di LKPD walaupun tidak seperti yang Ibu tampilkan di depan, sebuah tabel di LKPD sudah Ibu uraikan itu di sana. Jadi apa yang kalian temukan pada masalahnya, penyebabnya apa, kemudian solusi sementara ini mungkin sebagai hipotesis kalian di awal itu seperti apa, untuk memperbaikinya itu bagaimana. Nah, kira-kira penyebab masalahnya tadi hipotesis awalnya yang diberikan oleh siapa tadi yang menyebutkan bahwa adanya arus Alfia? Ya, tidak ada arus. Nah, itu boleh tuh sebagai hipotesis awal. Silahkan, Nak, dikerjakan LKPD-nya. Nanti di LKPD itu ada sebuah percobaan juga. Silahkan dikerjakan. Jika memang kalian tidak paham dengan percobaannya menggunakan PET, nanti silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Nanti Ibu juga akan keliling. Waktu kalian mengerjakan LKPD ini 40 menit. Kalau kurang dari 40 menit lebih bagus lagi. Oke, silahkan anak-anak, Ibu kasih waktu. Dan jangan lupa di sana juga ada pertanyaan. Kira-kira apa yang kalian pengen ketahui dari masalah ini? Oke, sambil kalian mengerjakan, kira-kira adakah yang sudah sampai di pertanyaan merumuskan apa saja yang ingin kalian ketahui di sini? Ayo. Oke, nah silahkan anak-anak. Ini adalah percobaannya. Ayo yang tadi adakah yang sudah menemukan rumusan masalah apa yang ingin kalian ketahui di percobaan ini? Mungkin Egar? Masih Bu. berpikir, Bu. Oh, masih berpikir ya. Silahkan dilanjutkan. Silahkan Asep ya, silahkan. Mendeteksi arus aliran listrik, Bu. Ya, mendeteksi, silahkan. Nah, bagaimana caranya mendeteksi? Silahkan dibuat rangkaian-rangkaian yang sudah Ibu berikan contohnya di LKPD, kemudian kalian deteksi kira-kira. Nanti tandanya yang mana ada arus, yang mana tidak, silahkan dikaji di literatur. Ibu juga akan keliling nih untuk memastikan pekerjaan kalian. Oke, kelompoknya Sang Ayu sudah sampai ke 3 ya. Ada masalah lagi untuk membuat rangkaian di PET? Untuk sementara tidak ada masalah, Bu. Ini sedang mencoba diskusi dengan yang lain. Bagus. Risda sudah sampai rangkaian ke berapa, Nak? Baru yang pertama, Ibu. Masih Oh, baru bingung. yang pertama. Iya, silahkan dilanjutkan ya.
Itu jangan lupa susunan baterainya. Ya, Ibu. Oke, kalau seandainya sudah selesai, nanti sekalian juga ya, nanti Ibu akan ini mempelajari tentang cara menghitung arus listriknya. Nah, kalau di pad, kalian kan sudah langsung mengetahui berapa arusnya. Nah, di tabel itu kan nanti ada berapa arusnya kan sudah ada, sudah tercantumkan. Nah, nanti secara manual juga kalian harus menghitung arusnya juga dari rumus yang sudah diberikan. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah ya, sudah semuanya. Oke, kira-kira nih, kelompok siapa yang mau menampilkan terlebih dahulu? Kelompoknya Sang Ayu mungkin? Siap, Ibu. Ya, boleh. Yuk, dari kesimpulan, Nak. Ya. Dari kesimpulan, terima kasih atas kesempatannya Ibu Guru dan teman-teman. Di sini saya akan menampilkan kesimpulan hasil kerja kelompok saya. Di hasil pengamatan penyebab senternya mati itu karena baterainya mati, kemudian tidak ada aliran arus listriknya, kemudian tidak ada elektron yang mengalir pada rangkaian listrik di senter. Langsung ke hasil pengamatannya, Ibu. Boleh, Nak. Boleh. Hasil pengamatan dengan diskusi kelompok, yang pertama, lampunya menyala pada rangkaian tertutup dengan nomor 1, 2, 3, 5, 7, dan 8. Kemudian lampu tidak menyala pada rangkaian terbuka pada nomor 4 dan 6, dan saat saklarnya di posisi yang terbuka. Kemudian kesimpulan yang ketiga, elektron mengalir dari kutub negatif ke positif, sedangkan arah arus listrik dari kutub positif ke negatif. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok saya, Ibu. Ya, bagus sekali ya. Apakah ada yang menanggapi sebelum Ibu menanggapi anak-anak? Terutama nih, apakah punya teman-teman yang lain penyebab lain selain yang Sang Ayu sampaikan? Apakah ada? Oke, tadi ada? Tidak ada? Oke. Tidak, Bu. Ya, oke. Apa yang sudah Sang Ayu sampaikan itu sudah benar. Semuanya dapat hasil yang sama tentang rangkaiannya, mana yang tertutup, mana yang terbuka. Bu. Begitupun Sama, nyala Ibu. lampunya. Begitupun nyala lampunya, Nak. Nyala lampunya, apakah sudah pas? Sama semuanya? Nah, oke. Apa yang tadi Sang Ayu sampaikan sudah benar. Penyebab utamanya dari senter itu mati bisa yang pertama karena tidak adanya arus listrik. Nah, kalau tidak ada arus listrik, jelas lampu kalian di rumah juga akan mati. Kemudian tadi senternya itu juga mati. Kemudian arus listriknya itu dari mana kira-kira tadi? Dari senternya itu? Dari baterai, Bu. baterai, Bu. Dari baterainya. Nah, kemudian untuk hasil pengamatannya, tadi hasil pengamatannya kelihatan bahwa kalian sudah paham mana yang terbuka, mana yang tertutup. Nah, ini Ibu ambilkan beberapa dari rangkaian yang sudah kalian buat. Nah, kira-kira nih, ini Ibu tandain yang atas ini nomor 1, Ibu kasih nomor lagi ya. Tadi udah benar apa yang sudah kalian lihat. Ini Ibu ambil dari beberapa rangkaian. 1, yang di atas 1, yang samping kirinya. Kemudian ini yang kedua. Dan yang paling kanan adalah yang ketiga. Kira-kira yang mana rangkaian tertutup dan terbuka? Ibu ngulang lagi nih. Nanti Ibu sambungin lagi dengan kesimpulannya tadi. Ayo.
Karena kelompoknya Sang Ayu maju, berarti Sang Ayu coba ditunjukkan, Nak, yang mana yang terbuka dan tertutup. Kan kamu sudah mengerjakan tadi, Nak. Ayo. Yang nomor 1 itu rangkaian terbuka, nomor 2 dan nomor 3 itu rangkaian tertutup, Ibu. Ya, benar sekali ya. Jadi yang terbuka jelas apakah lampunya menyala, anak-anak? Tidak. Tidak. Ya, lampu tidak akan menyala karena di sini rangkaiannya terbuka. Dan kabelnya di sini juga tidak menyambung dengan baterai. Ya, benar sekali, Nak. Kemudian antara yang nomor 2 dan yang nomor 3 ini bedanya apa ya? Kan kalian juga udah tahu ngitung arusnya. Jumlah bola lampunya, Ibu. Iya, jumlah bola. Jadi sebenarnya ini yang nomor 2 dan 3 ini baterainya jumlahnya sama ya. Cuma lampunya ini ada yang 2, ada yang 1. Ternyata di lampunya yang 2 arusnya lebih kecil. Artinya elektron yang mengalir mana yang lebih banyak, Nak? Yang nomor 2 atau nomor 3? Nomor 2, Bu. Nomor 2, benar sekali, Suwarte, bagus sekali. Jadi ini kesimpulannya, semakin banyak arus yang mengalir, nyala lampu juga akan semakin terang. Otomatis semakin banyak elektron yang mengalir di dalam suatu rangkaian, maka arusnya juga akan semakin besar. Nah, kalian ngelihat enggak ada elektron yang gerak di dalam suatu rangkaian? Nah, di dalam pad kan ini ada, kalau kalian klik elektron, nanti elektronnya akan muncul bergerak. Kalau yang konvensional, nanti akan kalian lihat arahnya kemana arusnya. Nah, apakah kalian melihat, Nak? Sempat mencoba tadi ada, Sempat, benar. Bu. Iya, tadi Ibu juga keliling melihat ada beberapa anak yang sempat mengotak-ngatik karena penasaran nih yang di atas. Nih kalau klik elektron gimana, konvensional gimana. Nah, tadi juga ada yang mencoba. Nah, kalau elektronnya kira-kira bisa dilihatkah arahnya kemana, Nak? Aliran elektronnya. Keluarnya dari mana, ada? Ini kan baterai ini. Ini positif negatif, keluarnya dari mana, Nak? Dari kutub negatif atau positif kah? Elektronnya mengalir dari kutub negatif, Ibu, ke Benar positif. sekali. Ya, seperti yang kesimpulan yang sudah kamu tadi jelaskan juga. Jadi elektron itu memang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Namun arah arusnya berbeda. Kalau arah arusnya itu, kalau kalian klik ini yang konvensional, nanti itu kelihatan kalau arah arus itu dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lanjutan, apakah sempat kalian mencari nih? Nah, ini kesimpulan yang tadi yang kelompoknya Sang Ayu sudah buat. Oke, jadi ini arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini yang kanan. Jadi potensial tinggi itu ternyata kutub yang memiliki elektron sedikit. Berarti kutub positif atau negatif, anak-anak yang memiliki elektron sedikit? Kutub positif, Ibu. Positif. Ya, di sini sudah terlihat ya. Dan kutub negatif berarti dia kelebihan elektron dan memiliki beda potensial rendah. Dan arah elektronnya dari kutub negatif ke kutub positif. Tadi semakin besar arusnya, maka nyala lampu juga tadi semakin terang. Oke, adakah yang mau ditanyakan sampai sini, anak-anak? Untuk kesimpulannya? Ada yang mau ditanyakan? Sang Ayu, Egar, Rizda, Asep, Suwarte. Kalau Ada, tidak, Ibu. ya silahkan, Nak. Apa selain arus listrik itu ada yang lain yang bisa menyebabkan lampu itu menyala, Bu? Ada, Nak. Kalau seandainya selain arus listrik, karena kalau selain arus listrik berarti nanti juga tergantung hambatannya. Nah,
Jadi sebenarnya arus listrik yang paling utama, Nak. Nanti kalau nanti ada penyebab-penyebab lain yang menyebabkan arus listrik itu mengalirnya tinggi atau rendah. Nah, bagus sekali pertanyaannya, Egar ya. Oke. Jadi kemudian selanjutnya, oke, ini sudah dibahas tadi ya. Nah, tadi ini sudah dibahas, nyala lampunya, kemudian, oke, nah tadi sudah dibahas nih, semakin banyak arus, tadi semakin banyak muatan yang mengalir. Sehingga hubungannya I sama dengan Q per T. Tadi Ibu juga lihat di beberapa kelompok sudah ada yang mengerjakan latihan nomor 1 dan 2. Siapa yang mau maju ke depan nih? Tadi kan kelompoknya Sang Ayu sudah. Sekarang kelompoknya yang lain coba yang nomor 1 berapa jawabannya di LKPD-nya. Kan ada 2 soal itu. Yang pertama itu ditanyakan tentang ayo silahkan Nak. Yang pertama, yang kedua tentang kuat arus, yang pertama itu tentang muatannya ya. Coba jawabannya berapa Nak? Saya, Bu, Ya silahkan Nak, Agustina. Berapa Nak jawabannya? untuk nomor 1 itu 0,6, Bu. Ya 0,6 Muatan yang berpindah. volum. Iya, Ya, untuk nomor 2 kuat arusnya 3 ampere. ya 3 ampere. Apakah semuanya mendapat jawaban yang benar? Ya, Sama, Bu. Bu. Sama, Ya, Bu. Bu. Sama, Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi intinya kita sudah belajar tentang arus listrik. Nah, jadi ini kesimpulannya tadi penyebab baterai adalah penyebab senter mati yang jelas karena baterainya habis dan tidak ada aliran arus listrik. Kemudian solusinya itu untuk mengganti sumber arus listriknya atau baterainya. Nah, kalau seandainya baterainya ternyata juga tidak bisa, berarti ada yang salah dalam rangkaiannya. Entah kabelnya atau lampunya. Tapi di sini kita batasi permasalahannya baterai. Oke. Nah, kira-kira sebelum lanjut ke post-test, adakah yang bisa menjawab ini, Nak? Oke. Jadi arah aliran elektron. Yuk, jawabannya apa, Nak? Kristina mungkin? Jawabannya apa, Nak? Sang Ayu? Mungkin jawabannya yang D, Ibu. Kita coba ya. Jadi aliran elektron itu kemana? Ya, jadi jawabannya Sang Ayu benar. Tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Oke. Terlihat ya bahwa seandainya di sini aliran elektron, ini elektron yang kalau yang A ini tadi kalau kutub terlalu banyak positifnya berarti elektronnya sedikit. Nah, otomatis ini juga tidak ada tanda panah. Jelas ini soalnya jelas optionnya ini tidak benar karena ini tidak ada arahnya juga. Kalau yang B ini sama, dua-duanya sama nih. Dua-duanya sama jumlahnya. Otomatis di sini juga tanda panahnya salah. Kemudian yang C, ini yang di kiri 4, yang di kanan 5. Malah elektronnya itu mengalir dari jumlah yang sedikit ke jumlah yang banyak. Harusnya dari yang banyak ke sedikit. Oke. Nah, karena kalian sudah mempelajari tentang arus listrik, sekarang waktunya kalian post-test.
Silahkan anak-anak dikerjakan post-testnya. Sudah di link yang Ibu berikan, silahkan. Waktunya 5 menit. Apakah sudah anak-anak? Sini baru, oh lagi 2 orang belum. Rizda sama Bara yang belum. Saya sudah Nah. selesai, Bu. Oh, sudah. Ya, sudah terlihat di sini, Nak. Jadi semuanya sudah menyelesaikan post-test. Alhamdulillah sudah menyelesaikan post-test. Nah, kemudian hasilnya sudah lebih bagus daripada yang pretest tadi. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 9A. Oke, nah selanjutnya sebelum Ibu berikan tugas, kira-kira apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Adakah yang mau menyampaikan? Coba Ibu pengen lihat. Ini dinilai juga ya, Nak. Yang berpendapat, kemudian yang bertanya tadi, ini juga dinilai. Ayo, adakah apa yang kita pahami? Tadi kan bagaimana aliran arusnya? Adakah? Saya, Siapa, Nak? Bu. Silahkan, Rizda, Rizda. Silahkan. Yang saya pahami, lampu akan menyala apabila rangkaiannya tertutup. Apabila ada yang terbuka atau putus, maka lampu tidak akan menyala. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Rizda. Tepuk tangan untuk Rizda dulu. Sudah berani untuk menyuarakan. Ada lagi tadi rangkaiannya. Kemudian bagaimana dengan aliran arusnya? Nah, ini kan yang terutama, aliran arusnya. Yuk, Kristina mungkin. Dari potensial tinggi ke potensial rendah, Ibu. Bener banget. Kalau elektronnya bagaimana, Nak? Elektronnya dari yang lebih banyak atau yang lebih sedikit? Yang lebih banyak. Kutub negatif ke kutub positif, Bu. Iya, artinya kutub negatif itu mempunyai banyak elektron. Benar sekali, Suwarte dan Kristina. Tepuk tangan dulu untuk Kristina dan Suwarte. Nah, itu refleksinya tadi. Kemudian jangan lupa seperti yang Ibu bilang tadi. Ada tugas. Nah, tugasnya apa aja anak-anak? Oke, tugasnya itu silahkan kerjakan soal yang sudah Ibu upload di Google Classroom tentang arus tadi supaya perhitungan kalian semakin kuat ya. Kemudian yang kedua, pelajari bahan ajar. Nah, tadi nih nyambung ke pertanyaannya Egar, walaupun memang arus yang menentukan listrik itu bisa nyala atau mati. Nah, yang mempengaruhi arus ada lagi nih, Nak. Nah, kita akan pelajari tentang pertemuan selanjutnya, yaitu tentang hantaran yang akan mempengaruhi arusnya. Oke, nah terima kasih untuk hari ini karena kita tadi juga buka dengan, oh iya jangan lupa ya, buat laporan juga Nak. Nah, selain mengerjakan soal, kalian juga membuat laporan. Silahkan untuk apa saja yang ada di laporan sudah Ibu tampilkan di LKPD, itu juga dinilai. Minggu depan maksimal sudah selesai ya, sudah selesai karena ada tagihan lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silahkan kita tutup dengan doa juga. Ayo Asep, silahkan dipimpin lagi doanya. Baik teman-teman, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Asep sudah memimpin doa. Oke. Terima kasih juga untuk anak-anak hari ini untuk sudah memperhatikan dan juga mau belajar. Semangat terus. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat Sore, sore, Bu. Bu. Sore, Ibu.